rencana rujuk PKS Gerindra, Demokrat bicara nasib Anies sebagai capres. Itu membuat ketar-ketir juga ya kubu Anies Baswedan seandainya rayuan maut ini memang berbuah hasil. Sama seperti AHY yang mungkin juga dirayu rayuan maut oleh KIB ya, untuk dijadikan wakil presiden Ganjar Pranowo agar tidak bisa nyalon Anies Baswedan ya. Saya mengatakan ada 5 skenario ya untuk menjegal Anies Baswedan ini. 1, menersangkakannya dan selesailah. Kemudian 2, membujuk kembali Nasdem agar kembali. 3, mencopot dan mengiming-imingi PKS ya dengan koalisi partai lain, dan ini terjadi dengan Gerindra ya, Gerindra PKS. 4, mengiming-imingi AHY dan Demokrat ya. Dan 5, melarang partai lain untuk bergabung dengan koalisi Anies Baswedan agar tetap tidak bisa mencapai 20%. Jadi kalau Gerindra sebagai backbone koalisi perubahan salah satunya kemudian bisa jalan dengan Anies Baswedan, maka pertanyaannya adalah apakah Anies bisa nyalon sebagai calon presiden? Nah, itu pertanyaan yang menggelayuti benak semua orang dan tidak bisa dijawab. Yang bisa menjawabnya adalah komitmen politik PKS. Apakah politik PKS ya? Apakah PKS tetap berkomitmen untuk terus mensupport Anies atau kemudian dia melihat justru jalan lain yang menarik? Kemungkinan koalisi kan Pak Fadli secara normatif menjawab bahwa kemungkinan itu semua terbuka. Nah, bahwa kemudian ada pro dan kontra terhadap koalisi Gerindra dan PKS, yaitu dinamika yang terjadi dan kita anggap ya biasa aja dalam dinamika politik ini. Nah, sehingga apa yang disampaikan dan apa yang terjadi kita anggap ya sebagai bumbu-bumbu daripada pesta demokrasi kita, demikian. Sebenarnya kan kita kan nggak pernah kalau rujuk kan pernah cerai, kita kan nggak pernah cerai. Namanya partai politik, kita semua berteman, komunikasi juga masih sering dilakukan, apalagi di DPR ini ya. Di DPR ini semua partai politik berkomunikasi dengan baik. Karena pada dasarnya antara Gerindra dengan PKS itu tidak pernah terpisah, tidak pernah bercerai, karena itu tidak ada istilah rujuk ya. Nah, dari pihak PKS sendiri meskipun tidak menggunakan istilah rujuk, tapi mereka menyambut baik tentang gagasan itu, bahwa memang PKS saat ini ya sangat berharap agar Gerindra ikut bergabung ke dalam koalisi perubahan yang telah digagas oleh 3 partai, yaitu PKS, kemudian Nasdem dan Demokrat. Nah, ada hal yang menarik, misalnya komentar dari salah seorang petinggi PKS bahwa kali ini atau pemilu 2024 tentu berbeda dengan pemilu sebelumnya, terutama di 2019 dan 2014, di mana ketika itu adalah PKS yang selalu mendukung Gerindra. Dalam hal ini misalnya pada pemilu 2019 yang lalu, capresnya dari Gerindra Prabowo Subianto, kemudian juga wapresnya Sandiaga Uno gitu ya, dan PKS hanya mendorong dari belakang. Maka dalam pemilu kali ini ya misalnya PKS menghendaki biarlah Gerindra yang mendukung koalisi yang telah digagas oleh 3 partai itu. Partai Demokrat buka suara perihal dukungan koalisi perubahan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai muncul isu dan peluang Partai Gerindra dan PKS rujuk pada pemilu 2024.
Koalisi Perubahan terdiri dari 3 partai yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Demokrat tak ikut campur terkait peluang rujuk PKS Gerindra. Namun ia memastikan nama Anies masih masuk dalam kriteria calon presiden yang berpotensi besar diusung Koalisi Perubahan pada kontestasi politik 2024. Herzaki menyatakan Anies memiliki kriteria yang sesuai dengan khususnya Partai Demokrat. Adapun keputusan resmi pengusungan nama Anies sebagai capres 2024 masih disesuaikan dengan mekanisme internal partai. Ia meminta publik bersabar dalam menunggu. Adapun saat ditanya perihal pendapat Demokrat apabila PKS dan Gerindra rujuk pada pemilu 2024, Herzaki menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak dari kedua partai tersebut. Demokrat tak ingin mengintervensi. Namun Herzaki memastikan Demokrat saat ini masih menjalin hubungan dengan baik Nasdem dan PKS. Ia juga mengklaim 3 partai dalam Koalisi Perubahan ini semakin solid dan memiliki komunikasi yang lebih mendalam. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang berharap partainya bisa kembali menjalin koalisi bersama PKS di Pilpres 2024 mendatang. Fadli juga menegaskan komunikasi politik saat ini masih berjalan dinamis. Semua kemungkinan masih bisa tetap terjadi hingga menit akhir pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Merespon hal itu, Presiden PKS Ahmad Syaihu membuka peluang rujuk dengan Gerindra di kontestasi politik 2024. Ia menilai memang benar bahwa dinamika politik terus berkembang. Kendati demikian, Ahmad mengaku hingga saat ini partainya belum ada komunikasi lebih dengan Gerindra. Justru ia tidak mengetahui persis apa sinyal yang diberikan Fadli ihwal potensi koalisi dengan Gerindra.